to survive. Now pick up some chickens, man. We are waste. Look at all. Bad guy. Hai, saya Sigersang. Selamat datang di channel Alur Cerita Film, yang dimana hanya di channel ini kalian bisa mendapatkan pencerahan dari semua tanda tanya kalian tentang film-film yang sulit untuk kalian pahami. Jadi buat kalian yang sudah nonton film tapi nggak ketemu jalan ceritanya, silahkan komen di bawah. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang cukup menegangkan, yaitu pertarungan antara dua manusia yang sama-sama dihinggapi oleh simbiot. Buat kalian yang belum tahu apa itu simbiot, simbiot adalah seonggok alien parasit yang notabene tidak dapat hidup jika tidak menempel pada inang ataupun manusia. Dan untuk makanannya sendiri, itu adalah otak manusia. Tapi bagi manusia yang dihinggapi oleh simbiot, dia akan memiliki kekuatan super. Salah satunya memiliki fisik yang tangguh, penyembuhan diri super cepat, dan kalau punya hutang, otomatis yang dihutangi nggak berani nagih. Siapa suruh kamu berani berhutang itu uang? Iya itu, pada tusuk. Balikan uangku. Kembalikan. Film kali ini akan dibintangi oleh Tom Hardy sebagai Eddie Brock, inang dari Venom, dan Woody Harrelson sebagai Cletus, inang dari simbiot bernama Carnage. Jadi daripada berlama-lama, langsung aja kita ke topik pembahasan. Dan inilah dia, Venom Let There Be Carnage. Film berlatar belakang pada tahun 1996 di California, tepatnya di sekolahan reformasi St. Esther. Terlihat sepasang kekasih sedang mengobrol di antara tembok penjara, dan si Cletus memberikan cincin melalui pipa saluran udara kepada kekasihnya. He said the mutations are advanced. Yaitu si Francis. Ini orangnya. Kemudian si Francis dipindah ke tempat yang lebih safety. Can't do that. Dengan alasan dia tidak mampu mengendalikan kekuatannya. Lalu Francis dibawa menggunakan mobil oleh penjaga, dan tertinggallah si Cletus yang hanya bisa berteriak tanpa arti. Di perjalanan, si Francis memberikan perlawanan dengan mengeluarkan teriakan berkekuatan ultrasonik dan mampu melumpuhkan si penjaga yang bernama Mulligan, serta menggulingkan mobil yang mereka kendarain. Lalu adegan ditutupi dengan tertembaknya mata kiri si Francis, serta terlihat Francis terbangun di ruangan isolasi, kedap suara, dan sedang diuji oleh Dr. Pazzo, tepatnya di Ravencroft. Sedikit penjelasan, Ravencroft adalah sebuah penjara khusus untuk penjahat berkekuatan super. Beralih ke masa kini, terlihat Eddie Brock sedang berdiskusi dengan detektif Mulligan, yaitu polisi yang menembak mata kiri si Francis, yang diperankan oleh Stephen Graham nggak pakai bel. Dan memerintahkan Eddie Brock untuk mewawancarai Cletus, berharap dapat mengungkap semua kasus si Cletus tentang pembunuhan berantai yang dilakukan olehnya. What do you want, Cletus? I mean, why? Di sisi lain, si Cletus mau membeberkan semua kejahatannya dengan imbalan Eddie mau mengirimkan surat kepada kekasihnya, yaitu si Francis. Who's gonna read that? It's some random haiku. Namun sebelum Eddie beranjak dari ruangan si Cletus, Venom berbisik kepada Eddie untuk melihat ke arah kamar si Cletus. Terlihat banyak sekali gambar-gambar aneh yang menimbulkan tanda tanya di pikiran Eddie serta penonton. Setelah di apartemen, Venom mengingat kembali ukiran di kamar si Cletus, dan dari ukiran tersebut terkuaklah petunjuk di mana letak mayat-mayat yang dikubur oleh si Cletus. Hingga membuat hakim memutuskan untuk menjatuhi hukuman mati kepada si Cletus. Otomatis dengan kejadian ini membuat karir Eddie Brock sebagai jurnalis menanjak naik, karena berhasil mengungkap kasus yang FBI dan polisi sekalipun tidak bisa mengungkapkannya. Di balik suksesnya karir Eddie Brock,
Tidak jarang Eddie Brock mendapat tekanan dari si Venom perihal masalah makanan. Yang notabene Venom tidak bisa hidup tanpa memakan otak manusia. Passionately disagree. Small brain. Yang dimana Eddie harus bisa mengendalikan dua kepribadian sekaligus di dalam satu tubuh. Sampai suatu ketika Eddie mendapat telepon dari sang mantan, yaitu si Anne. Nice dog. You sound out of breath. I'm not catching you at a bad. Untuk ngajak ketemuan. Dikira si Anne akan mengajak balikan dan bisa skip-papap kayak dulu lagi. Nggak taunya ngajak ketemuan cuman mau ngenalin ke pacar barunya. Gila nggak tuh? Di adegan berikutnya, Eddie mendapat surat dari Skeletor untuk yang terakhir kalinya sebelum Skeletor dihukum mati untuk menemui si Skeletor. Oh, happy day. This is a me thing, not a we thing. Everything is Di akhir kunjungan, Eddie dan Venom menemui Skeletor. Terjadi perseteruan kecil yang berakhir digigitnya tangan si Eddie. The end of the magic. say to my friend again like that. I dare you. Setelah kejadian itu, antara Eddie dan Skeletor sama-sama curiga apa sebenarnya yang tersembunyi di balik tubuh mereka berdua. Hingga tibalah Eddie di apartemen miliknya dan terjadi pertengkaran antara Eddie dan Venom perihal masalah makanan lagi, dan membuat Venom pergi meninggalkan Eddie. Di sisi lain, tiba masa eksekusi mati yang dijatuhkan pada si Skeletor, yaitu dengan cara disuntik mati. Di sini terungkap bahwa Skeletor telah lama menyimpan simbiot dalam tubuhnya. Dan akhirnya tubuh si Skeletor diambil alih oleh simbiot bernama Kernet tersebut. Hingga akhirnya Skeletor dan Kernet bisa dengan mudah lolos dari eksekusi mati tersebut. Setelah lolos, Skeletor dan Kernet mengadakan perjanjian, yang dimana Skeletor mau membantu Kernet untuk membunuh Venom yang ada di tubuh Eddie Brock, asal Kernet mau membantu Skeletor untuk menemukan kekasihnya, yaitu si Francis. Deal. Tibalah saatnya si Skeletor dengan mudah masuk ke Ravenclaw, tempat si Francis ditahan, dan membebaskan si Francis. Hingga terjadilah aksi baku hantam, namun terungkap bahwa simbiot tidak suka dengan teriakan dari si Francis. Di sisi lain, Eddie sedang sibuk untuk meminta maaf pada Venom yang saat ini hinggap pada tubuh Anne, dan akhirnya Venom bersedia bersatu kembali pada Eddie. Setelah mereka berpisah, nggak disangka-sangka si Anne dan Mulligan detektif Koplock telah diculik oleh Skeletor dan Francis. Seperti yang kita tahu, Francis ingin sekali balas dendam terhadap Mulligan, dan Skeletor menjadikan Anne sebagai sandera agar Eddie dan Venom bisa datang di acara pernikahan Skeletor dan Francis di sebuah kastil. Dan inilah adegan final yang ditunggu-tunggu. Di tengah acara pernikahan Skeletor dan Francis, datanglah Eddie dan Venom untuk menyelamatkan Mulligan dan Anne. Dan disinilah terungkap bahwa Kernet adalah anak dari Venom. To you, father. No! Not you. Dan bermotivasi Kernet ingin membunuh Venom adalah agar tidak ada lagi simbiot yang lebih kuat dari dirinya. Sungguh motivasi yang membodatkan. Seonggok anak tega ingin membunuh bapaknya cuma gara-gara takut kesaing masalah kekuatan. Lanjut, awalnya Venom cukup kewalahan untuk melawan Kernet. Dan di sisi lain, Francis serta Mulligan juga dalam mode serius dalam bertarung. Hingga beberapa lama, Venom terkapar dengan tubuh tertimpa reruntuhan bangunan. Dan hilang semangat untuk bertarung. Untung ada tunangannya si Anne yang memberi semangat dengan mengatakan bahwa Eddie dan Venom adalah pasangan yang cocok dan selaras. Berbeda dengan Skeletor dan Kernet, yang dominan Kernet lah yang lebih berkuasa atas tubuh Skeletor.
Terlihat dari ketika Kermit sangat tidak suka dengan keberadaan Francis dan bahkan membunuh Francis. You're not a match. Namun ketika Francis tewas, terlihat Mulligan mengeluarkan cahaya yang sama dari matanya seperti di mata Francis. Dan dengan bantuan skenario, pertarungan akhirnya dimenangkan oleh Venom dan dilahapnya hidup-hidup si Kermit. Di scene akhir terlihat Eddie dan Venom mengasingkan diri di sebuah pulau. I'm sorry that we can't do anything. Dan tiba-tiba multiverse berpindah dan di televisi terlihat sedang ditayangkan Peter Parker versi Tom Holland. Dan terlihat Venom sangat menyukai Peter. Mungkin dari sini akan ada kelanjutan film ketiganya. Jadi sama-sama kita tunggu. Oke, tamat.